Di aplikasi KKP, di situ kita bisa melihat ada 6 kriteria di sini, atau 6 kelas. KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, dan KW6. Khusus untuk KW1, KW2, dan KW3, ini bidang tanahnya terpetakan. Artinya sudah terbit sertifikat dan sudah dapat dipetakan di mana posisinya. Hanya masalahnya adalah di dalam GU atau di GS-nya, mau spasial ataupun yang tekstual. Tapi di buku tanahnya sudah ada semuanya. Dan khusus untuk KW4, KW5, dan KW6, di sini bidang tanahnya ada buku tanahnya karena sudah terbit sertifikat. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah belum terpetakan di dalam peta yang terintegrasi. Ada yang GS atau SU-nya ada yang sedang proses pencarian. Dan untuk ini perlu dilakukan kegiatan untuk pengintegrasian petanya. Jadi berdasarkan data yang ada di kantor pertanahan, maka akan di-plotting di dalam peta yang terintegrasi. Kemudian untuk KW4, 5, dan 6 ini sambil berproses kegiatan PTSL sambil di-landingkan di dalam peta yang terintegrasi. Kemudian kita lanjutkan dengan hasil kegiatan PTSL. Untuk hasil kegiatan PTSL di sini kita mengenal adanya 4 klaster, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Yang keempat ini arti yang sudah bersertifikat. Di sini pengertian jelasnya adalah klaster 4 adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah yang belum dipetakan atau berasal dari data GEO KKP KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP. Jadi ketika ada desa yang sudah ditetapkan menjadi lokasi PTSL, maka yang keempat ini ditempelkan terlebih dahulu, ditempatkan terlebih dahulu, sehingga sebuah desa ini bukan desa yang kosong belum bersertifikat. Yang sudah bersertifikat dipetakan, kemudian yang sertifikatnya sudah ada tapi belum terpetakan saat ini karena masih proses integrasi, maka ini pun harus dipetakan. Nah, setelah dipetakan di K4, maka selanjutnya kita baru masuk ke K1, K2, K3. Yang K1, K2, K3 itu adalah untuk hasil dari proses kegiatan PTSL ini. Dan di kegiatan PTSL untuk K1, ini adalah klaster 1, bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Nah, untuk K2 di sini adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah namun terdapat perkara di pengadilan dan atau sengketa. Sementara untuk K3 di sini adalah produk PTSL yang telah selesai namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu. Dan juga di sini ada klasternya, klaster 31, klaster 32, klaster 33, dan klaster 34.